Bagaimana kemudian kita mendidik mereka? Minimal ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita. Ini bonusnya yang meteng ini. Makanya dulu istri saya tak awasi betul ketika nyusoni, terutama anak saya yang kedua itu, Mufti Nabil Ulayya Mekka Maulana Habibur Rahman. Dawa temen arane, anak-anakku dewek, sing kelon aku dewek, sing lainnya bojoku dewek, kok sing cerewet cangkem Rika. Panggilannya Mekah. Kenapa saya kasih Mekah? Karena dapatnya di Mekah. Anak saya pertama sama kedua itu selisihnya 10 tahun. Sudah 10 tahun nggak punya adik. Wis tak coba dengan berbagai kaya, miring, jengking, malah nggak jadi. Kamu nggak paham. Kok orang matang-matang keprimen ya? Akhirnya kesekian kalinya saya umroh, istri saya ajak umroh. Set. Di depan Ka'bah, Pak. Saya ketemu polisi Arab namanya Askar. Tanya, "Min aina jita?" Anda dari mana? "Jitu min Indonesia." Wah, saya datang dari Indonesia. Kula takoni, "Kam zaujatan laka?" Istrimu berapa? Modar aku. Tak jawab, "Illa wahid faqat." Satu saja. Dia bilang, "Bahlul ente." Loh, kenapa? Masa gantengnya kayak gini istrinya cuma satu? Dia bilang, "Gak percaya, mustahil, masa ente istrinya cuma satu? Bukankah di Indonesia banyak yang helwah? Bukankah di Indonesia banyak yang cantik-cantik?" Saya malah bilang sama orang Arab, "Kamu salah. Kalau toh seandainya saya pengen nambah istri lagi, saya pengen menikah dengan orang Arab." Dia tanya lagi, "Kenapa kamu pengen nikah dengan orang Arab?" "Jadi kalau istri saya marah serasa mendengarkan tartil Quran." Awek, Shadaqallahul Adzim. Kayak gitu Kiai. Akhirnya dia tanya lagi, "Anakmu berapa?" "Illa wahid, baru satu." Langsung dia bilang, "Pantes istrinya cuma satu, nggak bisa bikin anak." Cangkeme, saya bilang gitu. Akhirnya di depan Ka'bah, di depan multazam pintu Ka'bah, saya angkat tangan, saya berdoa, "Ya Allah, saya pasrah. Saya dihina, anak saya cuma satu, ya Allah. Izinkan istriku pulang meteng, ya Allah. Amin." Langsung saya pulang ke kamar hotel, ketemu istri saya habis mandi, keramas, dandan cantik, bajunya semrawang. Wah. Saya tanya sama istri saya, "Bunda, mau ke Masjidil Haram kapan?" "Nanti bah, habis maghriban saya mau ke Masjidil Haram." "Aku mau dinyek bun." "Dinyek apa bah?" "Masa abah ganteng, bojone mong siji, anaknya mong siji. Tolong nanti bunda masuk ke dalam masjid, doa sama Allah. Mudah-mudahan saya pulang di poligami." "Oh, bukan itu." Saya bilang sama istri saya, "Kamu nanti depan Ka'bah berdoa, minta bagaimana caranya kamu pulang meteng." "Oh siap bah, nanti saya akan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita pulang bunda meteng bah." Langsung saya bilang, "Tapi ya itu bun, kalau cuman berdoa tok nggak jadi." Ya gimana? Akhirnya istri saya tanya, "Are you ready?" Langsung dia tanya, "Ready apa bah?" "Cike-cike," aku ngomong. Cike-cike Pak. Tahu cike-cike enggak? Kalau enggak tahu tak ceritain. Saya ngaji di Taiwan tahun 2017. Selesai pengajian saya pulang ke hotel, didatangi sama bapak-bapak usia 60-an tahun. Dia bilang sama saya, "Oi, cike-cike." Saya diem aja. Dia cerewet Pak, "Oi, cike-cike." Akhirnya saya jawab, "Yes, cike-cike." Begitu saya masuk kamar hotel, kamar saya didodok. "Oi, cike-cike, cike-cike." Saya batin, "Cangkeme cike-cike bae ngapa ya?" Akhirnya saya telepon panitia pengajian dari Tulung Agung yang tinggal di Taiwan. "Oi, ada orang ketemu saya ngomong cike-cike. Kenapa saya dikejar sampai kamar hotel?" Lah tadi abah jawab apa? "Yes." "Oh alah baba, cike-cike niku abah ditawani kelon." Nah, saya nggak tahu artinya, maka saya jawab yes. Coba kalau tahu artinya saya jawab oke.
Makanya nanti malam ibu-ibu ketemu suaminya, katakan yang lembut kepada suami, Mas, jike-jike. Ya. Itu Kiai. Nanti Kiai pulang langsung ketemu istrinya, cike-cike kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah pulang umroh, istri saya tak bawa ke rumah sakit, dinyatakan meteng. Singkat cerita 8 bulan kemudian musim haji datang. Saya bilang sama Allah, saya pengen menyambut kelahiran anak saya dalam keadaan berhaji ya Allah. Perkiraan sebulan kemudian baru HPL, hari perkiraan lahir. Saya berangkat haji. Begitu saya di Masjidil Haram, saya ditelepon sama istri saya, bah, wis buka pitu. Apa nih? Saya bilang gitu. Aku gak ngerti. Itu apa? Bilang. Dalannya bayi. What? Saya bilang gitu. Akhirnya saya berdoa di depan Ka'bah, ya Allah, saya tidak akan pulang dari masjid sebelum anak saya lahir. Alhamdulillah, cuman butuh waktu 1 jam anak saya lahir. Cenger, brojol. Itulah alasan kenapa saya kasih nama Mekah. Karena dapatnya di Mekah, lahirnya pas saya di Mekah. Sejarahnya seperti itu. Nah sekarang orang bikin nama anak malah singkatan-singkatan. Saya punya teman tukang becak. Istrinya mau melahirkan, dibawa ke rumah sakit naik becak, sampai jalan macet, akhirnya lahir di jalan. Anaknya dikasih nama Muhammad Jonathan. Saya bilang, saya tahu Muhammad artinya apa. Kalau Jonathan apa? Jonathan, brojol karena kemacetan. Besok anaknya siapa? Sekarang bikin nama anak, sukanya singkatan-singkatan. Pak, namanya siapa? Sukarlan, apa kayak Asung lekar neng dalan kayak gini. Kayak banji-banji yang ada di Pakem itu Pak, Bogem. Jadi kalau Anda ke Jogja, setelah Prambanan mau ke pondok saya itu melewati perapatan Bogem, Perliman Bogem. Itu banyak banji-banji di situ. Kalau Gus Miftah datang tuh langsung mantri depan mobil minta begini. Saya kasih uang, masuk ke susu. Ternyata susu ini brojol Pak. Ya Allah. Ternyata namanya Suzuki. Kayaknya kita susu bono kaos kaki. Brojol. Alvino. Kamu tahu nak Alvino artinya apa? Nggak tahu. Bapakmu mana sih? Aku curiga. Aku udah mau pulang, bapakmu nggak kelihatan. Jangan-jangan nggak diamplopi aku. Kamu saya sandra loh kamu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, setelah wujud punya anak seperti Alvino, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya menjadikan anak kita kuat, anak kita hebat? Allah kasih resep. Nangis manis. Kayak ngono bocah adro, mangan becang kami plak pluk plak pluk plak pluk. Panusan lemunnya kayak kie. Kalau dilihat sarungnya kayaknya sarung toldem gitu. Sarung ala Pemalang. Toldem. Apa kayak toldem? Adem gitu. Cangkeme Ahmad Muhtadi adem kayak gitu. Iya. Kalau kamu besok beli sarung, sarungnya gajah duduk. Dibuka sarungnya, muncul belalainya. Kemarin Alvino sunatnya di mana nak? Sunatnya di mana? Oh belum sunat. Saya kasih tahu ya, besok kamu sunatnya di Jepara. Bu beneran, hasilnya ukir-ukiran, keren. Nanti bentuknya kayak kia, iya, bentuknya kayak kia. Ukir-ukiran. Besok begitu kamu sudah sunat, saya kasih ucapan. Kalau ada orang menikah, saya kasih ucapan selamat menempuh hidup baru. Untuk Alvino saya kasih ucapan selamat menempuh bentuk baru. Ukir-ukiran. Nah, bagaimana kemudian kita mendidik mereka? Minimal ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita. Ini bonusnya yang meteng ini. Dengerin ya. Apa pendidikan yang harus didapatkan oleh anak kita?
Bukankah kita diingatkan min hakil waladi alal walid salah satu asya, haknya seorang anak dari orang tua itu ada 3. Salah satunya apa? Wa yu'allimahul kitaba ida aqola. Anak wajib mendapatkan pendidikan Al-Quran. Artinya apa? Ada kewajiban orang tua untuk menjadikan anaknya seorang santri. Santri itu apa? San itu insan, tri yang memiliki 3 hal: Islam, iman, ihsan. Orang Islam namanya Muslim, orang iman namanya mukmin, orang ihsan namanya muhsin. Ini kewajiban orang tua menjadikan anaknya Muslim, mukmin, muhsin. Maka ada ASI kedua yang harus dilakukan. Tidak hanya ASInya ibu, tetapi ASI yang berikutnya. Apa itu ASI? Akidah, syariah, I-nya ibadah. ASI. Secara akidah Ahlussunnah mengajarkan, begitu bayi lahir cenger, baik yang normal maupun yang tidak normal, bayi cesar. Kenapa sekarang banyak bayi minta dicesar? Karena malu lihat jalannya ibunya. Toh, ganjel toh. Begitu bayi lahir cenger, itu kan pilihannya cuma 2. Kalau sampai anaknya meninggal dunia, dia akan menjadi pemberi syafaat bagi bapak dan ibunya. Kalau sampai ibunya meninggal, mohon maaf, masuk surga bi khairi hisab, tanpa dihisab. Itulah hebatnya seorang perempuan. Bu, akidahnya apa? Begitu lahir diajarkan untuk diadani. Ini kata Ustadz Wahabi, nggak ada dasarnya ngadani bayi. Dia salah. Bayi lahir langsung diadani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita pengen mengenalkan kalimat pertama yang didengar oleh seorang bayi adalah kalimat tauhid, Allahu Akbar. Itu pun dilakukan dengan kalimat adzan, bukan teriak-teriak takbir. Enggak. Tapi kalau saya masuk Sate Wendy, kalimatnya bukan takbir tapi traktir. Suka sate kambing, Pak? Suka. Sate kambing itu tidak ada efek samping, Pak, adanya efek depan. Dan Pak Kiai tahu, kalau kita makan kambing penyakitnya cuma 1, penyakit mamah. Karena Kanjeng Nabi sukanya makan daging kambing. Tapi ya mohon maaf, walaupun Kanjeng Nabi hobinya makan daging kambing, jenengan yang punya darah tinggi jangan ikut-ikutan makan daging kambing, stroke tak kandani. Kalau Abah Lutfi itu beliau mau konsumsi daging kambing itu prosesnya diawasi sampai penyembelihan. Bagaimana ketika menyembelih kambing itu, ketika kambing nafasnya keluar bukan ke dalam. Jadi ngeknya itu pas kambingnya bukan. Ternyata ada bedanya, Bu. Bedanya apa? Bedanya ternyata ketika kita motong kambing, ketika mengeluarkan nafas, itu jadinya bau kambingnya, dagingnya tidak perengus. Oh. Kemudian di Kanjus Sholawat itu ada kebiasaan. Pisau yang untuk daging itu tidak boleh digunakan untuk pegang jeroan. Jadi untuk jeroan sendiri, untuk daging sendiri. Dan jangan dicampur antara jeroan dengan daging. Jeroan itu tidak bagus, apalagi jeroannya usus. Tidak bagus. Dulu itu ternyata Pak, Gus Dur itu ceritanya teman-teman itu, kenapa beliau kena stroke. Itu salah satunya adalah karena 1, Gus Dur terlalu banyak konsumsi jeroan. Nomor 2, terlalu banyak makan duren. Makanya sampai hari ini saya itu trauma nggak pernah makan duren. Saya nggak doyan duren. Karena saya mendengar cerita Gus Dur itu stroke gara-gara duren. Duren itu nggak bagus, apalagi kulitnya.
Bukan begitu Pak Tentara? Iya, tentaranya rambutnya putih kabeh ya. Nah, maka anak diajari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi gue cahadro dengerin, kalau kamu punya anak lahirkan adanya yang lembut-lembut saja, ora usah gentak-gentak. Saya kira anak dadine kayak FPI kayak mungkin adanya terlalu bengok-bengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya takbir gitu. Lawang NU ya santai aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu, kalau besok ada orang teriak-teriak takbir, Allahu Akbar, ibu jawab sami Allahu liman hamidah. Akidah, supaya akidahnya nggak salah. Kemudian yang kedua apa? Diajari syariah, hukum-hukum. Punya bayi, mau nyusoni anak, wudu dulu. Jangan barnya kalau wedhus anaknya nangis, nyoh. Anaknya mesti batin, Bu, susumu perengus. Kemudian apa lagi? Mau doa walaupun dia belum bisa menirukan, ibunya doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Salah ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Salah. Coba Bu, anak mau kencing walaupun dia belum bisa menirukan kalimat ibunya. Ayo Dek, kalau mau kencing doa dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Selesai kencing, diceboi. Ini memungkinkan anak menjadi disiplin. Ketika bayi tidak gampang ngompolan sembarang tempat kecuali di tempat yang benar. Makanya bocah saiki nguyuh sak nggon-nggon, aku curiga yo. Jangan-jangan biyen bayi ini ra ditata sama wong tuane. Akhirnya nguyuh tiang listrik tur. Ora cebok malah tutul-tutul ke. Kesetrum ter dadi nireng kayak gie gitu loh. Asline putih. Nguyuhe ra toto temen ning isor tiang listrik tutul-tutul ke. Urung rampung selentik indase tak. Cahadro, kalau kencing ditoto. Masa satu grup hadro kencingnya berjamaah. Madep ngulon dawa-dawaan. Wush. Lompat pagar. Saya kan dulu pernah jadi rektor TPA di tempatnya orang Muhammadiyah. Anaknya 51 izin kencing, 25 kencing bareng. Madep ngulon tur. Malah ada yang bikin angka 8. Saya bilang, Nak, kalau kamu kencing jangan menghadap ke kiblat, menghadap ke barat. Orang sholat menghadap ke kiblat, menghadap ke barat. Kalau kamu kencing jangan menghadap ke kiblat. Bocah matur, maaf Pak Kiai, saya kencingnya memang madhep ngulon, tapi tak enggokke ngidul titik kayak gitu. Lah wong lanang bisa, wong wadon ya ora bisa. Bu, kalau kencing tolong jangan berdiri. Laki-laki berdiri aja nggak boleh, harus duduk, apalagi perempuan. Suarane sing ra nguwati. Yes. Roto tak kandani. Ya, yes itu kalau masih muda yo. Kalau ibu hamil ya beda, pioh kayak gini. Apalagi bareng lahir ke, wes kayak gini. Aja lanang, ditata. Makanya anak saya si Mega itu nggak mau kalau kencing di kamar, nggak pernah ngompol, karena sudah terbiasa dari bayi ditatur cebok. Kalau kamu kencing cebok ya, pakai air. Jangan kayak masmu pakai obat, diobat abit kayak kia. Pakai obat. Kan saya sering cerita, saya sowan abah saya di Lampung naik kapal feri Pak, kencing gak ada air, bingung saya Pak. Saya baca hadis siksa kubur yang paling berat itu salah satunya apa? Orang kencing tidak cebok. Tak tunggu airnya setengah jam, nggak keluar le. Ya Allah, akhirnya saya ingat ngesai Sprite. Apa yang terjadi? Subhanallah. Akhirnya saya cebok pakai Sprite. Rasane tengkeranyas. Saya keluar dari kamar mandi begini, ya Allah. Untung ragelegean. Ketemu istri saya ditanya, dirubung semut mboten Mbah, matamu ya gue. Syariah. Anak diajarkan kalau minum duduk, jangan berdiri. La yasrobanna ahadukum qaima. Itu ilmu-ilmu hukum. Kadang-kadang kita malah nakut-nakuti kok punya anak. Anak disuapin nggak mau makan, awas tak kandake polisi.
Hubungannya karo polisi apa? Polisi wis mendase ngurusi Sambo. Kok dadak ngurusin dulang anak ya polisi, keprimen sih. Ibu-ibu ini kurang ajar ya, anaknya nggak mau makan, tak kandake Pak polisi. Tugasnya polisi itu berat, Ferguson, berat. Ngurusi Sambo saja sudah pusing. Kok ngurusin dulang anak Erika, goblok temen ya. Kita tuh nakut-nakuti gitu loh. Nggak makan awas, tak kandaki Pak polisi. Salah. Kemudian I-nya adalah ibadah. Anak diulang sholat dari kecil. Ibunya berangkat ke masjid, anak sholat, taruh di sampingnya. Supaya terbiasa dengan sirkel-sirkel ibadah. Oh keren Pak. Anaknya sholat, ibunya sholat, anaknya ikut. Saya sering matur toh Pak. Saya itu bisa ngimami sholat, bisa manakib, bisa tahlil, bisa yasin, bisa maulid. Bukan karena saya belajar, tapi karena saya mengikuti bapak saya. Bapak ke masjid, saya ikut ke masjid. Bapak manakib, saya ikut manakib. Bapak berjanji, saya ikut berjanji. Antirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Bapak baca berjanji, saya makan persis sama vokalisnya Hadroh itu. Mangan pisang cangkem iki lho kelametan bae iki lho. Tolong di zoom itu di zoom yang makan. Nganti raine kayak besek kayak gini. Akhirnya apa? Saya tahu atiril. Abadadiul imla mismi dzatil aliyah Allah mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa aula ya Allah. Karena ikut ibadah dicontohin. Bapak sholat, ikut sholat. Bapak ke masjid, ikut ke masjid. Bapak sholat, nutuk beduk. Der. Siap. Akidah syariah ibadah. Insya Allah anak kita merupakan anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin.